Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast perdana kita, podcast bareng Ade Fitri Kirana. Sharing yuk. Yuk, yang mau sharing yuk, boleh. Di episode perdana kita pada hari ini, kita podcast nih ya, kita akan ngobrol santai, ngobrol tentang apapun itu, tentunya dengan wanita yang luar biasa, inspiratif dan selalu memberikan inspirasi untuk kalian semua netizen di luar sana. Siapa lagi kalau bukan Ade Fitri Kirana. Assalamualaikum. Kenapa jadi hening begini? Ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hai Ibu. Sapa dulu netizen. Hai netizen. Assalamualaikum, sehat selalu. Nah, ini buat para netizen yang di luar sana yang banyak sekali nge-DM, ngetek di Instagram saya. Mohon maaf. Kamu juga? Iya, saya diserbu fans Ibu loh. Oh, Masya Allah. Luar biasa loh. Masya Ya Allah. kan? Nah, buat kalian semua yang kepo, yang selalu nge-DM Teteh, nge-DM saya ataupun nge-DM siapapun itu ya yang deket sama Teteh, mendingan kalian langsung join aja di podcast kita nih, di podcast bareng Ade Fitri Kirana nih. Di setiap episodenya kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Teh ya. Bener banget. Ya Kita kan? bakalan sharing apapun itu. Apapun itu. Iya. Apa aja coba? Apa maunya apa? Ayo. Berdasarkan kekepoan itu. Oke, Ya percintaan. kan? Boleh. Percintaan Ibu tapi yang dibahas. Boleh nggak ya? Karir. Oh, boleh Udah banget. pasti. Kesehatan. Boleh banget. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan kita akan selalu menghadirkan bintang tamunya di next episode ya Teh ya. Yes, exactly. Pokoknya apapun itu, sharing tentang kehidupan juga boleh. Apapun yang memintarkan kalian ataupun yang ingin memecahkan ya, brainstorming ya jatuhnya ya. Boleh. Sharing pokoknya. Judulnya sharing. Apapun. Sharing ya. Jadi siapapun itu, teman-teman semua yang di luar sana yang pengen ada di sini nih, pengen Ya. menghadirkan siapa atau pengen bertanya tentang apa, langsung aja di direct message ke Instagramnya AFK Beauty Skincare, ada di sini, atau Instagram saya @Ziandiova_Firman_2 atau Instagram Teteh boleh lah ya. Boleh, official Ade Fitri Kirana. Oke, nanti kita akan tayangkan di bawah ini ya pokoknya. Kita langsung ngobrol aja kali ya. Mau Kok ya? aku deg-degan ya di episode pertama kali ini? Itu biasa. Oh, itu biasa. Mungkin kamu tremor belum makan. Oh, ini udah sore loh, ya kan? Karena mungkin di luar hujan juga para netizen ya. Iya, benar. Oke, Teteh apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu berkat doa kamu dan juga netizen di luar sana. Barakallahu fiik. Sebelumnya aku mau mengucapkan gimana WhatsApp-nya udah balik? Aduh, alhamdulillah berkat doanya, berkat upayanya teman-teman banyak sekali yang mengerikan terjadi ternyata ya, Firman. Karena buat teman-teman semua yang ada di luar sana, kalau yang belum tahu sempet Kehack ya, aduh. WhatsApp sempet dihack dan untungnya langsung sempet ke cut, jadi belum memakan korban terlalu banyak lah ya Teh. Atau memang belum ada? Alhamdulillah sih belum kedengeran sampai sekarang tuh, Fir. Cuman awalnya nih kalau misalkan aku track back, awalnya itu dari Facebook. Ingat nggak yang sebelum-sebelumnya bulan kemarin itu sempat Facebook aku atas nama Ade Fitri Kirana itu dihack dan itu belum bisa balik. Automatically dia kayak ganti email gitu dan sampai sekarang saya belum bisa memulihkannya kembali. Ya. Terus nggak lama kemudian kemarin memang ya kelalaian saya juga ternyata ya. Kita tuh nggak boleh bagiin apapun kepada orang. Terus dia gitu kalau kita lagi sibuk mendingan nggak usah dijawab itu WhatsApp karena kadang-kadang ya biar cepet nih karena nggak enak apa segala macam main kasih-kasih aja. Alhasil ya Mak ya terus dia gitu dihack ya dan dia untungnya alhamdulillah orang-orang yang terutama yang deket ataupun yang tahu saya tahu banget tuh cara ngomongnya. Itu langsung straight to the point. BU kayaknya ya. BU langsung siang gitu, nggak pakai salam. Terus udah gitu langsung ada uang nggak di rekening. Pokoknya beda lah ya. Itu nggak Teteh banget ya. Ya amit-amit ya, jangan sampai. Tapi alhamdulillah udah beres ya. Alhamdulillahnya udah beres ya. Cuman buat teman-teman di luar sana memang kita harus aktifkan untuk two verification. Jadi ada security code. Ya, pokoknya double code nggak apa-apa lah pokoknya. Semua media sosial kita itu for your own secure ya kalau aku rasa. Ya, tapi untungnya sudah aman ya. Alhamdulillah. Belum sampai saat ini belum terdengar ada korban. Jangan dong amit-amit. Jadi ya takut ganti rugi ya Bu. Tapi udah aku itu loh nomor rekening si orang tersebut, si oknum tersebut udah aku laporin. Terus dia gitu jangan coba-coba main-main dengan semua orang, bukan cuma sama saya, tapi orang zaman hari gini nih, era teknologi kayak begini, semua orang langsung bisa. Iya, ketrek banget. Gue tahu lu di mana.
Canggih banget. Jadi buat para penipu di luar Iya. sana, kalian jangan coba-coba. Buat kita kok coba-coba. Bukan itu iklan ya. Oke, kita beralih dulu ya. Kalau itu mah ya udahlah ya Teh. Yang penting Ya. WhatsApp udah kembali normal. Alhamdulillah, Jadi kalau ada yang alhamdulillah. WhatsApp lagi sama Teteh, hati-hati ya. Yes. Teman-teman di double check lagi. Siapapun itu pokoknya, mau keluarga, mau teman, mau kerabat, di double check lagi. Kalau ada tiba-tiba ujuk-ujuk nih Ujuk-ujuk. yang minta WhatsApp, minta uang, kirim rekening, udahlah nggak Iya. usah di hiraukan. Mendingan kita menghiraukan hidup kita sendiri lah seperti ini ya kan. Oke. Nah Teh, ini kan mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya nih, Adia Fitri Kirana siapa sih gitu. Kalau aku kan udah, aduh gila udah, gitu ya. Dari zaman film gelut-gelutan kan. Gelut-gelutan, Itu terus kayak dari zaman kata syuting atau apa segala macam. Tapi mungkin beberapa rekan-rekan di sana masih ada yang, aduh kan berbeda nih ya ceritanya dari wujud yang Wujudnya dulu ya. sama yang sekarang. Tiba-tiba siapa sih gitu. Ada cewek berjilbab gitu. Coba boleh dijelaskan dulu kepada para hadirin dan hadirat di luar sana. Ya Allah, hadirin dan hadirat. Oke. Kalau misalkan dibilang Adia Fitri Kirana, sebenarnya Ade itu bukan nama asli aku. Karena aku anak bontot. Aku dari 3 bersaudara dan aku anak bontot, makanya dipanggilnya Ade. Atau sebagian waktu kecil manggilnya Dide. Dide? Ya, Dide lucu ya? Ada kayak bukan laki-laki. Herlino. Dude. Itu Dude. Oke. Setelah itu aku kebiasaan di lokasi syuting, ibu aku, bunda aku selalu manggil Dede. Akhirnya gitu, Ade Fitri Kirana. Sempat juga tuh netizen di luar sana sampai cross check ke aku, katanya aku nikah sama Sandi Sandoro. Karena Hubungannya apa? dipikirnya Ade Fitri. Nah, Ade Fitrinya Sehan, bukan Ade Fitri Kirana, maaf. Iya. Sampai teman saya di luar negeri, lu ada apa ya katanya, nikah kok nggak undang-undang. Hah? I wish ya. Curhat. Pengen ya. Aduh ibu jangan curhat mulu. Perkenalan dulu. Oke, lanjut lagi. Setelah itu baru saya akhirnya di belakangnya saya harus mencantumkan Kirana supaya nggak ketukar dengan saudara saya. Itu saudara loh, mohon maaf. Anjas Mara, Sarah Sehan, Ade Fitri Sehan itu saudara dari papa saya. Memang saudara konsepnya ya. Iya, jadi omanya dia sama-sama oma-oma. Oh bukan ya? Bukan, adik kakak sama oma aku. Ya, lucu. Pelawak dulu ibu ternyata bukan pemain sinetron. Sesuai pesanan Anda. Oke. Gitu. Tapi kan orang-orang dulu mungkin apa namanya, banyak yang tahu tuh dulu ternyata itu kan pemain sinetron, Oh ya, laga, antagonis. Gitu antagonis, ya? Dewi apa? Dewi Kembang. Dewi Kembang. Orang taunya itu kan gitu. Nah, mungkin banyak sekali orang-orang juga fans-fans Teteh nih terutama yang di luar sana mengenalnya Teteh dulu kan tidak berjilbab nih Yes. ceritanya. Itu kan syuting tuh Teh nggak pakai jilbab segala macam. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk nih, kalau katanya mah ujuk-ujuk tiba-tiba kok Teteh menutup diri, menutup apa namanya, berjilbab, aurat, betul. menutup diri. Iya, menutup aurat maksudnya gitu kan. Ya kalau menutup diri kan nggak mau hubungan sama orang ya, Iya, mohon maaf. termasuk kamu gitu ya. Iya. Teteh lebih menutup auratnya gitu, terus lebih elegan, lebih kalem. Aduh, lebih elegan. Itu mohon maaf, ada apa? Sekepo itu. Aku sih tahu ya, tapi yang lain nih gimana nih? Mungkin Teteh bisa ceritain, siapa tahu nih Ya. ada yang pengen kayak Teteh juga kan, tiba-tiba punya Insyaallah. hidayah atau apa Hidayah. gitu. Iya, kalau misalkan kita lihat, aku di dunia sinetron dari SMP sebenarnya ya kan. Cuman memang prinsip hidup aku adalah nggak pengen yang neko-neko. Jadi perbedaan antara artis dan selebritis itu nyata banget di benak aku. Boleh kita bahas sedikit? Boleh Kalau menurut banget. kamu artis apa? Artis itu artis itu seseorang yang punya kemampuan apapun itu, mau acting, mau presenting, mau pelawak. Art gitu ya? Ya, Yes. sesuatu dengan yang art gitu. Tapi kalau selebritis itu orang yang seorang public figure, ya kan, yang bisa menginspirasi, ya nggak sih? Terus yang bisa orang-orang tuh kayak punya, oh itu role model gue gitu. Itu selebritis gak sih? Atau Jadi kalau misalkan artis nggak bisa jadi role model?
Tapi kan ada bisa, tapi mungkin banyak juga kan sekarang apalagi sekarang ya artis tuh kan nggak harus di TV kan. Iya. Ya kan di sosial media juga sekarang udah bisa jadi artis kan. Lo bisa jadi di Instagram, Instastory lo bisa jadi artis sendiri. Apa terus tuh kayak di namanya, TikTok, selebgram nah gitu-gitu ya. Oh, ya iya. kan, ya nggak sih? Cuman bener sih kalau menurut kamu seperti itu, aku nggak salah atau gimana. Cuman kalau buat aku kalau selebritis tuh lebih kepada euforia ya. Mungkin pelaku art juga, public figure juga sama seperti artis. Tapi kalau artis adalah art ya kalau buat saya, jiwa seni yang diutamakan. Nah kalau misalkan selebritis lebih kepada celebrate. Jadi hinar-binar, senang euforia, senang sesuatu yang sensasional. That's the point. Makanya aku dari dulu nggak pernah senang Pengen banget untuk kena gosip atau bikin gosip atau mungkin Masa sih nggak pernah ada gosip gitu langsung? boleh dicek. Iya. Ada upaya-upaya mungkin yang banyak pihak lah ya, banyak pihak termasuk sahabat saya, kakak saya Gugun Gondrong dari dulu, termasuk juga A Anjas gitu kan, juga para senior teman-teman yang lain bilang bahwa ayo dong Dek, create something. Kalau create something orang bakalan aware, oh iya ini Ade Fitri ya namanya juga ya. Kalau misalkan yang negatif itu gampang sekali diingat, kalau yang positif mah biasa-biasa aja bukan? Betul sekali. Namun saya suka menjadi artis, namun saya tidak suka diperbincangkan. Saya tidak suka diusik dengan personal life saya. Lebih memilih untuk prestasi. Iya gitu, jalannya gitu-gitu aja udah gitu. Nikmatin. Tapi semua dari dulu jalannya. tuh begitu kan? Dari dulu, dari SMP. Justru sampai sempet nih tantangannya adalah lu tuh nggak total ya jadi artis. Kalau misalkan mau jadi artis nggak usah pilih peran. Satu itu. Terus yang kedua katanya kalau misalkan mau jadi artis itu lu harus mau dikepoin banyak orang tentang personal life lu. Dibilang gua nggak profesional dan itu many times. Semua orang sutradara ada yang ngomong kayak begitu. Terus produser waktu itu nawarin beberapa film-film yang harus terbuka dan bicaranya seperti itu. Aku nggak profesional karena pilih-pilih peran. Tapi buat aku nggak tahu ya, mungkin ajaran juga dari bunda aku. Jadi aku nggak berpikir yang ya udahlah itu segala-galanya gitu. Aku enjoy the process, aku jalanin apa yang aku suka dan aku nyaman. Itu makanya dari SMP aku mungkin sangat-sangat menutup kalau untuk personal life aku sampai sekarang gitu man. Oh iya. Tapi itu cukup apa ya di usia-usia remaja di saat orang-orang tuh pengen terkenal banget, ya kan? Dengan apapun itu boleh lah dilakukan dengan hal yang memang mau itu settingan, itu gosip, itu apa, yang penting dia naik gitu. Iya, tapi dibayar-bayar kan? Nah, aduh aku nggak mau kayak gitu, nggak tahu ya. Apa ya? Maksudnya kayak dari kecil udah dididik seperti itu sampai ke bawah gitu loh. Maksudnya kayak luar biasa sih, luar biasa sosok yang membimbing Teteh tuh jadi kayak memang Masya Allah. udah gak usah aneh-aneh deh gitu. Iya, ibu aku selalu bilang, selalu nakut-nakutin bahwa ini jangan begini, dan dia selalu ikut sampai masuk angin, sampai sakit-sakitan. Ya kita namanya syuting nggak kenal waktu ya. Betul. Sampai subuh kita nyari Pagi ketemu pagi. ya kan? Ibu kita kan cuma nunggu duduk, kasihan gitu aku kadang-kadang. Cuman ya gimana dong? Aku bersyukur banget. I love you Bunda. I love you Bunda. Bunda tuh yang jago masak. Sampai Bunda terus mendampingi aku sampai aku kemarin masih syuting. Ya mungkin aku nggak akan seperti ini gitu loh. Masih banyak hal-hal goncangan jiwa di luar sana, godaan-godaan iman di luar sana. Kalau saya mungkin dihempas ataupun dilepaskan, diulur jauh-jauh dari orang tua saya. Jadi saya sekarang ini merasa alhamdulillah, ternyata kalau dulu merasanya terkungkung gitu ya, gue nggak bisa main, gue nggak bisa begini, kok banyak diatur, gue ngerasa nggak jadi orang gede gitu, jadi orang dewasa. Tapi ternyata manfaatnya banyak banget. Orang tua itu sayang sama kita ataupun memberlakukan atau memberitahu apapun itu pasti untuk yang terbaik. Kadang pada saat itu kita nggak ngerasa tuh man, kerasanya nanti once lu besar, once lu lebih dewasa, lebih bijak, itu yang akan kerasa manfaatnya banget. Dan singkat cerita, sampai aku sempat berhenti karena aku married ya kan, terus aku pun kuliah, terus aku punya anak, aku sempat vakum ya, terus udah gitu balik lagi vakum syuting. Mulai lagi syuting itu mungkin tahun 2004 aku masih SMP.
maaf, saya umur berapa ya waktu itu ya? Udah nikah, udah punya anak. Cuman pada saat tahun 2004 karena memang punya bad experience di hubungan gitu ya, karena aku ternyata gagal dalam berumah tangga dan aku pun tidak ingin banyak orang tahu masalah itu. Karena panjang deh story-nya ya masalah itu. Terus akhirnya aku memutuskan kembali lagi kepada dunia acting karena itu yang membuat aku tenang. Betul. Itu yang membuat aku bisa berekspresi. Biar nggak kepikiran. Biar nggak kepikiran. Biar move on. Yes. Ketemu cowok cakep. Enggak juga. Buktinya gue gak pernah ada yang namanya cinlok. Hah? Nggak pernah? Belum. Sampai saat ini? Selama syuting? Selama syuting. Jadi kayaknya aku tuh orangnya kalau misalkan kita lagi syuting nih, kita main hati sama seseorang, terus dia gitu dia ngeselin, gue nggak bisa acting di depan ini. Betul, nggak bisa jadi fokus kayaknya ya. ruin. Ya udahlah ya, mendingan gue fokus aja. Apa misalkan gue lagi syuting, gue lagi kerja. Jadi gue orangnya memang nggak senang diganggu sama hal-hal yang nggak kayak penting, gitu. Penting sih sebenarnya. Cuman kalau untuk in the same area gitu ngeliat dia, aduh bete Nggak dulu ya? jadi nggak fokus, ya kan malu dong. Bukan jadi penyemangat. Mungkin sebagian orang berpikir begitu. I'm trying before tapi nggak juga. Nggak bisa. Iya, memang harus beda ya. Mungkin. Beda dunia ya. Beda alam. Beda alam takut. Terus tahun 2004 aku mulai syuting dan aku karena memang agak sedikit revenge dengan diri aku sendiri karena kegagalan, akhirnya aku memutuskan untuk lebih banyak masuk ke dunia persilatan. Oh, sebelumnya bukan persilatan nih. Bukan, mohon maaf. Dulu kan saya dari protagonis yang teraniaya, sekalinya dapat antagonis, nggak dipercaya lagi protagonis, jahat mulu gitu. Oh, emang karakter ibu judes. Oh, mohon maaf, ini karena alis aja yang tapi salah emang tujuh aslinya oktav. lebih judes. Enggak sih. Masya Allah. Aslinya baik banget, cuman memang karakter aja ke bawah kali ya teh. Orang-orang jadi kayak kan, ih jahat banget sih, tapi kelihatannya jadi kayak jahat. Enggak, padahal sebenarnya gitu. Oh, baru di 2004 itu setelah Teteh pisah, masuk ke dunia acting lagi, ngambil yang laga-lagaan ini. Iya, karena itu Si Dewi Kembang ini. bukan, dulu itu 2004 zamannya masih Kamandaka, masih di Indosiar tuh. Terus udah gitu ada lagi Jakarta Tingkir kalau kamu pernah nonton di RCTI. Terus ada Angling Dharma di Antv. Itu ada favoritnya Jakarta Rup. mamaku ternyata. Dan Jaka. Jakarta Rup, Jaka siapa lagi? Jaka Tingkir. Jaka Tingkir tapi bukan Jaka Ting-Ting. Enggak ada Jaka Ting-Ting. Oh, iya pokoknya semua perjakaan ada ya. Iya, sampai akhirnya di situ aku kayak merasa lebih bisa mengekspresikan semua kekesalan, sementara kan dulu kan orangnya introvert ya. Oh iya, gitu. dengan adegan-adegan bukan lagi berantem-berantem. pukul beneran gitu, kayaknya sparring beneran. Karena memang basicnya juga aku punya ada basic sedikit di taekwondo. Jadi akhirnya kayaknya seneng banget gitu. Semua emosi itu terluapkan pada saat aku berakting ya kan. Ya acting marah-marah gitu, kayak totalitas dari hati gitu. Iya, Berantem, semua terluapkan ya. bukan lagi. Udah syuting terluapkan, adegannya juga terluapkan, ya kan? Dan Luar akhirnya nggak biasa. dipercaya tuh jadi yang baik-baik. Nggak ada tantangan katanya lu deh. Lebih cocok lu jadi yang jahat gitu. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Jadi akhirnya kan pelarian yang positif bukan? Betul, pelarian yang menghasilkan cuan. Pada saat itu. Nah, Teh setelah Teteh kembali ke situ, oke itu kan cerita perjalanan Teteh syuting ya gitu. Ya orang-orang pasti tahulah banyak zaman-zaman dulu nonton sinetron, laga apapun itu gitu. Tapi kenapa Teteh bisa tiba-tiba hijrah menggunakan hijab? Masya Allah. Jadi Apa yang menemukan apa ya? Yang sesuatu yang bikin Teteh kayaknya gue mantep berhijab deh gitu. triggernya ya. Man, kita kan pernah begajulan bareng ya. Iya, tahu, paham. Pokoknya semuanya kita pernah menjalani ya kan. Semuanya. Alhamdulillah nggak yang aneh-aneh. Tapi yang satu gitu itu aja gitu ya. Tapi itu bukan jadi contoh buat kalian. Buat aku yang paling pertama membuat aku jadi seperti terbangun ya kan, ataupun menjadi trigger terbesar dalam hidup aku, satu, Bunda lagi. Bunda tuh bawelnya kepangetan. Gak boleh pakai baju ini, itu kebuka, ini begini, itu begini, itu begini. Itu pertama. Yes. Terus dia kan alhamdulillah beliau itu sudah berhijab kan. Terus dari hijabnya udah ala-ala yang gordeng dipakai segala macam berlapis-lapis mah. Terus udah gitu sampai yang simple gitu. Dan aku ngelihat prosesnya seperti apa, dan dia suka cerita bahwa
ini tuh nggak gampang loh dek, ini tuh begini-begini. Aku tahu dulu tuh bunda tuh funky banget. Oh iya? Kamu percaya nggak kalau dia juga jago? Dia tuh bukan dan hitam apa ban hitam. Ini taekwondo. Taekwondo. Ban hitam, udah sabuk hitam. Iya, udah sabuk hitam, udah bisa ngajarin orang. Zamannya siapa tuh yang Siapa? Aduh, Berry Prima kayak gitu akan bangun itu gurunya dia. Kamu tahu nggak Rani? Nggak tahu ya? Oh, pasti Rani masih belum lahir, dibuat aja belum kayaknya. Ini zaman papa kamu nih Rani. Iya, jadi akhirnya aku ngelihat banget proses perubahan yang dahsyat daripada ibunda aku yang tercinta itu. Terus udah gitu, selain beliau juga memang buat aku the best mom I ever had. Dia betul-betul strong woman banget, amazing banget deh. Alhamdulillah aku bisa terlahir dari salah satunya orang tua yang saya punya sampai alhamdulillah sampai saat ini. Insya Allah diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur yang barokah. Amin. Amin. Insya Allah. Terus trigger yang kedua adalah anak-anak. Kenapa dengan anak-anak? Alhamdulillah dari kecil anak aku yang perempuan itu sudah aku sekolahkan kan yang sekolah Islam, sekolah Muslim ya, sekolah Muslim. Terus sejak dia masuk ke SMP pun akhirnya dia memutuskan tidak mau melepas hijab malah. Padahal dia masuknya ke negeri. Gitu. Oh iya. Terus udah gitu dia sendiri yang memutuskan sampai alhamdulillah sekarang. Cuman pada saat itu dia selalu bilang bahwa kita tuh kalau berjalan, bunda hijab, anak hijab, gue funky. Nah gue yang laki nggak mau deket-deket, kata gitu. Disangka nanti ininya tantenya. Soalnya gayanya 11-12 kayak anak-anak gitu, masih pakai celana sobek-sobek, ya kan, bajunya ngatung kayak gitu-gitu. Sampai lama-lama ya berkat doa mereka sih, aku rasa. Dan yang anak aku yang perempuan selalu bilang bahwa kamu mau hadiah apa? Hadiah aku ya udah ibu berhijab aja. Wah kayaknya nangis langsung dari ubun-ubun sampai ke kaki aku tuh merinding banget gitu. Sementara aku merasa bahwa hidup aku adalah mereka, bukan hanya karena Allah ya. Tapi ya buat siapa lagi kalau bukan buat ibu aku dan anak aku gitu. Sementara aku juga single mom. Jadi aku double job ya sebagai bapak gitu kan. Terus udah gitu akhirnya ya udah Allah berkenan untuk mengijabah doa dari anak aku dan dari ibunda aku serta anak-anak bimbingan aku mungkin termasuk kamu sahabat aku dan juga semua sahabat di luar sana. Terima kasih atas doa terbaiknya sampai akhirnya ya Allah memberikan kesempatan untuk hidayah itu aku ambil. Sebelumnya memang banyak banget. Aku tuh tipikal orang yang kayaknya kalau belum kepentok belum ini deh, belum kapok. Tabrakan 2 kali udah. Orang kalau misalkan diingat-ingat, dulu ingat nggak sih gue pulang syuting di Kelapa Gading, terus gue diikutin sama orang 1:30 malam. Gue tuh orangnya kan gak ada takut-takutnya sama orang, ya kan? Nyetir sendiri. Alamat waktu itu si Emon sakit perut nggak masuk, asisten aku, dan aku paling nggak suka sama supir karena apa? Supir kadang-kadang cepet sakit dibandingin aku sendiri gitu. Akhirnya aku lebih baik kemana-mana sendiri. Pulang syuting, aku diikutin sama 2 motor yang biasa kayak motor capung dibilang ya, tau kan? Motor trek-trekan ya. Terus dua-dua itu mepet mobil terus. Sementara aku kan jadinya panik, aku sendirian dan dulu kan ininya kacanya masih bening banget. Parno dong. Akhirnya aku ngebutnya itu 80 km dan aku ngehantam yang namanya marka jalan yang dari beton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debus lah semuanya itu, nggak kedengeran apa-apa, nggak kelihatan apa-apa, dan aku cuman kedengeran bahwa itu orang keluarin cepet mobilnya nanti meledak. Wah itu benar-benar aku, ya Allah aku nggak mau mati di sini, ya Allah bangunin aku gitu. Jadi aku tuh cuman ngedenger aja, aku mau fight bangun tuh susah banget. Kayak aku tuh udah keluar dari raga aku balik lagi. I see. Gitu. Dan singkat cerita itu udah berlangsung lama. Yang kedua kalinya adalah aku orangnya gak bisa diem.
Jadi guys di luar sana please kalau lagi nyetir fokus aja, boleh nggak usah sambil jawab BBM atau WhatsApp. Dulu zamannya BBM. Dulu kan belum ada peraturan tuh, ya kan? Iya, benar. Sekarang udah ada loh peraturan nggak boleh main handphone. Nah, dulu kan belum ya. Kalau dulu kan belum yang gimana kan kalau nyetir. Dan dulu tuh kan aku metal banget ya, sambil makeup, sambil nyetir, sambil pasang bulu mata ya kan. Iya. Si Cewek-cewek ini itu ya sekarang. Iya, asisten aku bacain skenario gitu kan, sambil nyetir sambil ganti baju. Wah itu gila banget sih, jangan diikutin ya. Jangan. Nah yang kedua kali adalah aku nabrak pohon. Maaf karena aku jawab BBM gitu. Terus akhirnya di situ juga kalau misalkan kita lihat dari kejadiannya, nggak ada yang kalau kita lihat selewat aja, mungkin orang ini pasti antara dia cacat. Karena itu hancur-hancur banget, nggak ada yang pelan-pelan soalnya. Gue sampai sempet nyalahin itu pohon sih. Lu ngapain pohon kesini ya, bukannya gini gitu. Lu mulai gitu kayaknya pohonnya kesini. Ibu lebih menyalahkan yang maha kuasa sih. Kalau ibu bilang begitu. Bener juga ya. Tapi akhirnya ya mulai dari situlah, dan ditambah mungkin qadarullah, alhamdulillah lagi-lagi memang ini karena doa sih sebetulnya. Diketok, ditoel sama Allah udah, nggak nyadar juga, dicubit udah, sampai sama Allah ditoyor gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah aku memutuskan bahwa pertama nih Fir, dulu aku tuh nggak mau langsung mengakui bahwa aku berhijab 3 bulan loh. Nggak mau? Nggak. Karena teman-teman kan tahu tuh, biasa kan gue Senin, Selasa, Rabu ya kita habis syuting kita boleh main-main, nongkrong, karaoke. Tapi kan Jumat, Kamis biasa gue pengajian ya kan, biar seimbang dunia akhiratnya ya kan. Bener. Nah jadi pada saat gue ke kantor atau mungkin gue ketemu sama teman, kalau nggak lepasan sih emang habis pengajian? Iya habis pengajian. Itu 3 bulan sampai mau ketemu dimanapun, iya gue baru pulang pengajian, gue belum ngeblow apa gitu. Pokoknya nggak mau mengakui karena gue masih takut. Gue takutnya apa? Pada saat gue mengakui terus gue copot lagi, kan gue malu gitu. Sampai mantepnya, dan akhirnya gue nggak bisa berkata apa-apa. Pada saat teman-teman bilang kayaknya postingannya mulai berhijab, setiap hari ketemu berhijab, dia ke kantor berhijab, terus udah nggak mau syuting yang ini lagi harus berhijab. Jangan-jangan lu berhijab ya. Akhirnya gue speechless sampailah gue sekarang gitu. Itu tahun berapa sih teh? Kalau boleh tahu? Mungkin sekitar 4 tahunan lah lebih. 4 tahun yang lalu, iya. 2017. Iya sekitar segitu. 2017-an. Awalnya kan dulu kan mulai tuh extension gue buka supaya gue nggak pede kalau misalkan gue nggak pakai turban. Mulai ya kan sedikit-sedikit. Biasanya ada segini jadi segini, ya kan? Manjang. Biasa ngetat-ngetat. Depan ketutup, belakang dibuka dulu kan gitu ya kan prinsipnya. Depan dibuka, belakang tutup ya kan. Atas dibuka, bawah ditutup gitu. Kalau sekarang mulai semuanya minimalis itu dipanjang-panjangin gitu. Sampai akhirnya jadi terbiasa deh. Alhamdulillah. Nggak nyangka sih, beneran nggak nyangka. Kalau Allah udah berkehendak ya. Iya sih, orang dipikir juga katanya pada ini kan, lu bilang nggak sih teman-teman yang pada bilang lihat deh nggak nyampe setahun juga taruhan, bener nggak sih? Tapi ya Allah berkehendak lain, alhamdulillah. Jangan doain gue yang jelek-jelek, kenapa? Ya enggak dong. Oh enggak ya? Iya benar. Berarti lumayan agak panjang perjalanan berhijab. Oh panjang. Tapi memang trigger utamanya keluarga ya? Pastinya. Selain dari yang kejadian-kejadian yang sebenarnya itu teguran loh, sebenarnya mungkin. Betul. Ya. Tapi tidak kepentok udah gitu kan. Dicubit udah. Iya. Ditabrakin udah. Ember. Dibikin tabrakan udah, tapi tetap nggak ngeh gitu ya. Iya. Oke, lumayan ya. Jadi buat teman-teman semua, kalaupun memang harus dari hati sih ya, Teh, benar ya. Sesuatu harus dari hati. Terus jangan main asal. Apalagi buat perempuan ya, jangan main asal untuk kayak tiba-tiba gue pakai hijab ya, terus tiba-tiba besok dibuka lagi ya gitu. Banyak kok kasusnya gitu, teman-teman kita yang sekeliling kita pun banyak gitu. Jadi lebih dimantapkan ke hati dulu kali ya. Iya, dimantapkan hatinya, niatnya dilurusin. Betul. Dan nggak usah terlalu overthinking lah. Orang tuh pasti ya, sampai kemarin-kemarin aja ada yang bilang bahwa dia lu udah nggak seksi lagi, dia lu kelihatan tua deh pakai itu, lu kelihatan bulet deh. Ada yang kelihatan ngomongnya udah nggak asik lagi gitu, udah nggak satu frekuensi sama kita, udah nggak bisa nongkrong lagi. Awalnya itu menghantam mental pasti. Gue ngerasa kayak ya gue nggak punya temen deh, ya nanti gue bilang nggak asik, nggak enak loh, baper. Itu sih biasanya gitu sih, baper loh, beneran pasti itu
akhirnya sampai aku tuh benar-benar nggak bisa keluar rumah, takut untuk bertemu dengan teman-teman aku yang dulu, sampai shaking. Dada ini tuh kayak ada orang ngerokok aja gue takut. Terus dia gitu ngedenger dung 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 gitu ya, DJ itu berjalan gitu, gue langsung dudut gitu. Demi Allah, merinding gitu, takut. Langsung nggak nyaman. Sempet sih kalau kamu tadi bilang menutup diri, itu benar. Itu tahapan yang pertama kali aku jalanin. Aku menutup diri dari semuanya karena I know myself. Aku masih goncang gitu, kayak masih ragu-ragu bener gak sih gue mau hijab. Nanti gue gak dapet job dong kalau gue hijab. Terus nanti gue gimana dong, gimana. Tapi man, amazingnya Allah ya, bener lah. Gue dikasih ujian itu gak nyampe setahun gue pakai hijab. Itu yang namanya gue tadinya pengen banget dapat layar lebar pemeran utama. Itu dikasih 3 kali lipat loh pembayaran. Gila nggak? Gue udah mulai yang aduh lepas nggak ya? Ya Allah, pemeran utama. Gue kan jujur nih kalau untuk casting video apa namanya layar lebar kan aku paling malas banget tuh karena kebanyakan stripping kan. Akhirnya aku ngerasa ya Allah, ini kayak peluang banget yang selama ini aku mau. Terus udah banyak juga iklan-iklan yang tadinya aku udah nggak kepikiran iklan. Biasanya aku kalah kalau iklan karena di sini nih katanya terlalu galak. Terus akhirnya itu dapat semua yang menggiurkan itu dapat. Tapi akhirnya aku pikir aduh iya nggak ya, tapi hati aku tuh kayaknya susah banget untuk memutuskan ya deh gitu. Akhirnya aku mulai mencoba untuk terus cari postingan-postingan yang bisa ngebooster mindset aku. Terus udah gitu ceramah-ceramah, terus udah gitu mulai bacaan-bacaan tuh Allah tuh kayaknya ngegiring aku, nunjukin bahwa itu tuh hanya sementara, dunia itu hanya sementara, intinya gitulah. Sampai akhirnya aku decide bahwa ya udah deh, maaf ya aku nggak bisa gitu. Deh, ini perjalanannya bagus. Pertama lu belum hijab, terus sampai nanti lu ada proses hijab dan ini itu sebenarnya bagus sih untuk teman-teman di luar sana mungkin yang masih galau-galau antara hijab nggak ya, hijab nggak ya gitu ya. Itu bagus. Tapi kan aku berpikirnya kepada aku pribadi. Aku tahu karena kita itu tipikal orang kan suka cari alasan ya, manusia itu kan suka cari pembelaan ya kan. Dan aku tahu pada saat nanti udah nyaman susah lagi dapat hidayahnya, susah lagi berhijabnya. Ini aja berhijab gue harus merontokkan sebagian rambut palsu ini, kehidupan palsu ini dibuang jauh-jauh. Itu salah satu trik biar nggak pede ya tadi. Iya, jadi akhirnya menutupi. Akhirnya ya alhamdulillah bisa kok. Kalau kamu mau, kamu bisa. Dan akhirnya mantap berhijab. Amin, terus pekerjaan lancar. Nah, ngomongin soal pekerjaan nih ya. Ya kan tadi kan proses perjalanan hijrah dari tidak berhijab sampai sekarang menggunakan hijab. Nih tahu banget nih ya, Teteh ini kan tipikal orang yang nggak bisa diem. Bukan lagi. Dari zaman syuting tuh nggak bisa diem. Terus sampai tadi kan denger kan ada cerita tabrakan karena nggak bisa nyetir aja, nggak bisa diem gitu. Apalagi tentang perjalanan atau karir atau pekerjaan, Teteh tuh nggak bisa diem. Banyak banget yang Teteh lakukan di dunia bisnis, ya kan Teh nih. Kalau boleh sharing nih, Ibu kan ada 3.000 perusahaan ya. Oh, amin. Apa aja sih bisnisnya? Aduh, Firman. Dulu tuh dari zaman syuting tuh kan udah mulai tuh Iya, IO kan. Ada IO tuh ya kan. Terus dari ada zaman dulu. Iya, banyak lagi tuh lainnya. Bener, kalau dari zaman dulu memang aku tuh orang nggak bisa diem karena mungkin keturunan bunda ya, ngelihat dia kan orangnya juga nggak bisa diem. Tetap ya bunda ya. Beliau itu kan nggak bisa diem, jalanin ini. Akhirnya kayak udah terbiasa di mindset aku. Pada saat aku mulai tahun 2000 deh pertamanya. Basicnya kan kalau kakak aku memang IO. Backgroundnya itu IO sama dia interior. Terus akhirnya aku mulai berkecimpung di situ karena mungkin aku dapat kesempatan di salah satu perusahaan swasta. Mereka butuh IO yang memang bisa menyaingi salah satu yang biasanya itu home IO-nya itu. Terus akhirnya aku bilang bahwa oh ini kenapa enggak, ini kesempatannya bagus.
Cuman memang karena dia big company, kita harus ada semacam strategi. Yes. Dimana ini IO baru tapi harus trusted dong. Betul. Harus privilege-nya harus kelihatan dong gitu Harus kan. beza lah ya. Gitu, berbeza gitu kan. berbeza. Akhirnya aku memberanikan diri gabung dengan kakak aku membuat satu company yang kita berdaya ngerentalnya tuh maksudnya kantornya itu di BNI 46 lantai 43. Mohon maaf. Berat ya. Baru mulai udah di BNI 46 loh. Iya, karena Ini BNI 46 kalau mau ngasih space buat kita. gitu ya. Boleh lah, boleh. Disebut-sebut tadi Iya, ya. benar. Iya, tapi memang buat aku suka gambling yang memang kalau terukur sih fine, nggak gambling gila ya gitu. Terus akhirnya udah aku semua kalkulasi dengan segala tabungan aku dan kemampuan aku juga join. Aku PD-nya karena kakak aku backgroundnya di situ, jadi kita ya insya Allah lah gitu ya bisa untuk profesional. Akhirnya ya udah, singkat cerita berjalan, sekali event lumayan, kedua event lumayan juga, ketiga kita dikasih kesempatan 4 tahun pegang CSR salah satu company yang besar. 4 tahun itu CSR. Tapi untuk yang kecil-kecil sampai bidang divisi marketingnya, divisi yang lain-lainnya itu semua kita yang pegang. Mohon maaf, alhamdulillah disitulah Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa ngumpulin duit, cuan. Cuan lagi ya. Tapi saya tetap syuting, Pak. Jadi di lokasi syuting seperti Anda tahu, semua staffnya datang ke lokasi syuting. Mohon maaf. Gitu. Jadi saya datangnya cuma seminggu sekali, atau enggak saya kadang-kadang nggak pernah tidur. Tidur itu kalau misalkan abis pulang syuting nih, misalkan jam 5. Jam 5 saya suruh buka salah satu salon yang di deket sini di Kemang, ya. Lu gue nggak mau tahu, gue mau cuma cuci ini rambut sama gue mau tidur. Numpang tidur, Pak, jangan salah, Pak. Ya kan, numpang tidur sejam 2 jam terus langsung ke kantor sampai jam 10 mungkin atau jam 11 gue langsung balik lagi. Kehidupan gue begitu terus. Sampai akhirnya setelah dari situ IO berjalan, terus mulai merambah ke pengadaan, ya kan, mulai merambah ke multimedia, salah satunya bikin iklan, karena ya teman-teman produser yang kira-kira mau untuk saling join lah gitu. Aku berdayain dari teman ke teman, gitu. Sampai akhirnya ya udah, alhamdulillah ada jalannya aja. Ada aja yang dikerjain ya. Ada aja. Pokoknya kalau mau dibilang palu gada, tapi bukan karena nggak profesional, karena ada kesempatan dan saya yakin saya bisa melakukan secara yang terbaik, profesional. Fine, nggak apa-apa. Jadi bukan palu gada ya. Bukan istilah palu gada tuh takutnya kan dipandang gitu. Yang penting kita mampu, kita merasa kita yakin bisa, mampu, terus punya tim yang kuat, ya kan? Kenapa enggak gitu kan? Ada kesempatan yang paling penting. Itu karena kesempatan tuh susah dicari 2 kali. Itu dia. Bisnis banyak banget, IO lah, bikin iklan lah. Memperdayakan teman-teman, syuting masih. Iya, alhamdulillah. Pernah sempat terjun ke politik ya, Bu? Oh, itu politik. Itu apa cita-citanya? Coba, saya pengen tahu deh, ya kan? Ribetnya banyak banget ya. Iya tuh, ya kan? Syuting udah terkenal. Masya Allah. Bisnis, udahlah ya, gitu, merem gitu kan. Masya Allah. Kenapa cita-cita pengen ada masuk ke terjun ke dunia politik nih? Ini lucu sih, ini gara-garanya Mas Eko Patrio nih. Gue salahin aja kalau dia nonton nih, dengerin ya Mas. Sebenarnya awal muasalnya adalah, lo tau kan yayasan perlindungan perempuan dan anak. Itu karena keterpanggilan, background yang pernah gue rasain. Gue nggak demen dengan cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang teraniaya di luar sana. Kekerasan pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan, apalagi kekerasan terhadap anak, itu paling bikin aku tuh kayaknya segeram-geramnya. Makanya kenapa aku bikin lah yayasan itu di barengi dengan teman-teman LBH tuh. Ada Bang Jabar, ada Bang Fauzan, dan dulu tuh ada salah satu sekjen aku namanya Giri. Salah satu pengusaha yang sekarang juga dia punya PH. Jadi kita punya komitmen. Mas Giri punya PH? Iya. Mas Giri kalau perlu talent cowok berewokan jualan ya. Giri Pratama ini dong, aku rekomen dia. Oke, lanjut. Oke, sejak itu kita punya komitmen bahwa Dek, lu kan suka sosial katanya dia. Iya, kenapa? Ya gue juga seneng charity katanya. Gimana kalau kita bikin yayasan? Oh iya, lu punya LBH juga? Oh oke. Akhirnya gayung bersambut, kita punya komitmen bahwa kita tidak ingin open donation. Karena apa? Saya punya company, dia punya company. Ya udah, CSR-nya lu sama CSR gue atas kesemampuan aja nih, ceritanya gitu. Didukung lah sama teman-teman si lawyer-lawyer muda ini. Akhirnya terjadilah itu.
Singkat cerita, ya memang hidup itu prioritasnya skala prioritas ya. Mungkin Mas Giri banyak sekali kebutuhannya di luar sana dan mungkin akhirnya jadi lebih konsentrasi kepada karirnya dibandingkan YPPA. Dan waduh, cerita YPPA juga panjang banget ya Man. Nggak mudah ternyata memiliki satu foundation, itu nggak mudah. Dan untuk merangkul teman-teman untuk stay dalam artian istiqomah gitu di bidang sosial itu juga nggak mudah. Betul. Menggugah hati orang juga nggak mudah. Dan bapernya tinggi jadinya pertama karena nggak tahu kan. Yes. Lo kok dulu kayaknya euforianya seneng banget gitu ikut-ikutan gua kemana. Kok sekarang kemana. enggak sih gitu ya? Sampai dia lagi lu lagi gitu. Nah singkat cerita pada saat aku mulai terjun nih di masyarakat, aku banyak in touch dengan mohon maaf kalangan yang berbagai macam kalangan nih notabene-nya, apalagi semakin bawah semakin mengenaskan Man. Yes. Gitu. Dan bukan berarti yang tinggi atau yang middle up juga dia juga baik-baik aja, bukan berarti. Banyak juga yang aku sembangi, mereka itu banyak tidak bisa mengekspos ataupun menyelesaikan masalahnya. Jadi akhirnya malah jadi trigger yang nggak baik gitu loh. Semacam ya banyak prostitusi terjadi. Itu kita nggak boleh tuh Man nyalahin orang hanya karena oh dia mah emang nakal, nggak boleh gitu. Lo pada nggak tahu. Dulu mungkin aku juga punya pikirannya ya Allah sayang banget sih nih orang kenapa nakal gitu kan ya. Cuman ya di luar di samping bahwa itu adalah kehidupan dia, itu adalah pilihan dia, lo boleh tahu sebabnya apa gitu. Yes. Banyak orang itu karena trigger sesuatu, jadi akhirnya mereka jadi nakal, mereka jadi mohon maaf mungkin jadi suka sesama jenis, atau mungkin mereka jadi jalan pintas lainnya, itu banyak banget. Jadi nggak boleh kita gampang untuk ngejudge seseorang. Di situ aku mulai lagi terpanggil untuk bisa berbuat lebih banyak lagi. Tapi apa kemampuan aku Man? Ibaratnya tangan ini hanya dua, kaki ini hanya dua. Pengen merangkul semua orang, namun apa daya gitu loh. Kemampuan aku tuh minim banget. Ditambah lagi yang tadi aku bilang, untuk bikin orang-orang stay berdonasi pada salah satu kegiatan saja itu sangat sulit. Semakin kesini semakin sulit. Dan akhirnya singkat cerita ketemulah si Mas Eko Patrio ini. Ketemu Mas Eko nih ceritanya ya. Zamannya masih almarhumah Jupe. Terus udah gitu dia bareng dong sama Jupe gitu kan ya. Terus udah gitu kita ini bergerak di bidang politik. Yes. Karena bagus banget. Lu kan berdua nih emang orangnya idealis, orangnya pengen yang melakukan banyak hal sosial demi masyarakat. Kalau lu ngerasa kemampuan lu terbatas, gabunglah katanya. Karena kalau misalkan kita di dunia politik itu kita bisa berbuat lebih lebar. Dalam artian lebih lebar itu karena kita kan membuat satu kebijakan Mas. Ya kan, kebijakan yang pastinya akan bisa merubah kehidupan ataupun keadaan banyak pihak gitu kan, nggak hanya 1-2 orang gitu. Oh iya menarik juga aku rasa. Setelah itu aku mikir berapa bulan sampai terjadi almarhumah Jupe terjadi meninggal. Aku masih berpikir enggak mas, aku masih mau cuman untuk yayasan aja. Tapi singkat cerita setelah itu mulailah terdengar bahwa suara perempuan itu dibutuhkan sampai lebih dari 40% ya kalau nggak salah berapa lupa yang kemarin itu. Sampai akhirnya aku pikir daripada diisi sama orang-orang yang punya kepentingan pribadi doang. Betul, mending ibu masuk pada saat itu. Apa salahnya kan Eke merasa ini satu kesempatan. Betul. Mungkin kesempatan itu nggak bisa datang dua kali. Bisa dua kali, tapi beda mungkin atau mungkin nggak pada setiap orang. Betul. Jadi aku pikirannya positif. Lagian Mas Eko kenal sama aku dari zaman dulu, dari zaman masih ngebanyol gitu. Akhirnya aku pikir ya lu juga di situ kok bisa ya gitu. Akhirnya ya udah, aku mulai memberanikan diri bergabunglah dengan salah satu partai biru. Bergabung ya, jangan disebutin. Ya partai biru itu. Ya partai biru. Oke, akhirnya bergabung di situ. Tahun mungkin berapa tahun? 3 tahun 4 tahun yang lalu. 3 tahun 4 tahun yang lalu. Tapi udah berhijab ya? Udah berhijab. Tuh. Awal muasalnya mungkin dulu waktu lagi jadi tim sesnya Mas AHY. Ya, Mas AHY. Oke. Terpanggil karena visioner, masih muda, keren banget, pinter banget gitu ya. Orangnya humble banget. Terus dia gitu, lu kalau lihat dia punya paparan tuh nggak perlu lihat lagi dashboard ataupun screen, semua on text semua gini. Ih, hebat ya.
Terus dia gitu ngomong itu semuanya tertata. Dan aku ngerasanya bahwa bukan karena ganteng ya, bukan, itu relatif ya. Betul. Cuman aku senang sama orang yang memang satu masih muda, mau bekerja keras, dia nggak pandang dari orang tuanya yang Betul. berada atau tidak. Betul. Terus udah gitu dia juga orangnya humble gitu kan, agamis, apalagi siman gitu. Aku merasa makin yakin tuh. Ya udahlah ya, gue walaupun duit gue hanya sekian gitu, gue berani aja deh untuk ini. Katanya sih dapat iming-iming gue bakalan disponsorin man. Pada saat itu ternyata udah lah ya. Panjang kali lebar. Panjang dong kalau diceritain. Tapi di 4 tahun yang lalu Tetet udah terjun ke politik ya. Tapi bisnis tetap jalan. Bisnis tetap jalan, itu kan mentor gue. Iya, bisnis tetap jalan. Tapi syuting udah mulai dikurangin ya. Udah mulai dikurangin karena Karena itu balik lagi udah berhijrah ya. Udah berhijrah, dan pada saat itu juga kebetulan RKS itu Raden Kian Santang udah mulai turun ratingnya. Ceritanya udah mulai ngaco, bahkan udah banyak perdebatan dan pergantian manajemen. Sampai akhirnya udah aku mengundurkan diri dan kita bungkus tuh ceritanya. Banyak lagi sih diajakin lagi apa segala macam. Cuman untuk stripping aku belum mau ambil karena akhirnya aku distractnya, satu hijrah aku, yang kedua pengen berpolitik untuk melebarkan sayap gitu. Pada saat itu. Oke. Politik udah, syuting udah, bisnis udah. Nah ini ngomongin soal bisnisnya Teh ya. Nih baru-baru ini Teteh lagi gemar menggaungkan menggaungkan si label Teteh yang semua orang, ini udah jalan setahun ya, setahun setahun lebih lah. Setahun lebih. Baru ulang tahun kan? Baru kemarin kan. Setahun lebih. Nih aku juga salah satu orang yang mengikuti prosesnya kan. Aku hadir di sini nih. Nih Teteh banyak membantu aku. Betul, sama-sama loh. Aku juga tring gitu ya kan. Itu juga sempat jadi pertanyaan pada saat itu. Tiba-tiba seorang Adi Fitri Kirana kok sok-sok mau posting soal kecantikan. Apalagi sih yang mau dibikin gitu kan. Sempat mikir kayak, ini apalagi sih tiba-tiba kayak kok posting skincare ya kan, kok posting apa, kok tiba-tiba ditawarin man cobain deh produk gue, ini apa ya gitu, kok apa nih Teh yang tiba-tiba Teteh dari semua perjalanan Teteh yang tadi udah diceritain memilih satu bisnis lagi nih ya yang soal kecantikan gitu, di kecantikan ini. Sebelumnya Teteh bisa jelasin dulu nih apa nih yang Teteh buka di bisnis yang kali ini nih soal kecantikan. Oke, jadi sebetulnya karena satu mungkin saya juga orangnya nggak mau diam, dan mungkin balik lagi nggak mau diem ya, nggak mau diam, dan untungnya nggak mau diamnya juga bisa dikategorikan di bawah positif. Terus udah gitu saya juga tipikal mungkin jiwanya pengusaha alias diusahain segala sesuatunya ya kan. Pokoknya pengusaha tuh harus diusahain aja gitu. Harus ada usahanya. Nggak bisa lihat peluang dikit, celah dikit. Masuk. Gitu. Masuk. Yang penting cuan itu harus bernilai positif dan apa tuh yang namanya berkah ya kan. Nah pada saat dibilang kenapa harus kecantikan, kan lu juga yang suka ngedorong-dorong gua, jangan syuting mulu, urusin tuh muka ya kan, urusin tuh badan gitu. Balik lagi dari pengalaman dan teman-teman ya, dorongan teman-teman. Iya sih. Iya, kamu yang ngajarin aku makeup itu harus begini. Iya benar. Gua makan orangnya harus dikejar-kejar, up gitu kan. Gua orangnya cuek banget, nggak mau. Bahkan dulu kan nggak ada yang namanya ini kayak gini ya. Mohon maaf, akne kehidupan ini kan baru terjadi sekarang. Betul. Jadi dulu setelah usia senja. Firman, usia senja. Kita kan udah mulai usia senja loh, aku pun. Firman, gue sensitif kalau ngomongin angka loh. Iya, senja loh, bukan angka loh. Senja tuh kan diantara mau malam nggak mau gitu. Oke. Pada saat itu aku mulailah, dan memang dulu juga karena memang dulu dari SMP aku syuting foto, catwalk. Jadi udah mulai mengenal tuh perawatan, apalah sampai begitu kemarin sebelum aku ada trigger ini, pas lagi kampanye
kampanye kan aku benar-benar turun, pecek-pecekan, bertemu dengan Belusukan. tikus-tikus. Ih, Ke kampung-kampung. bukan lagi. Itu kayak bukan ibu banget deh. Tapi kan saya orangnya totalitas. Oh iya benar. Jangan salah. Iya benar. Sampai belusukan benar-benar Iya, benar. busuk gue di situ. Maksudnya dari belusukan ibu jadi busuk. bukan lagi Hitam, bukan dekil. lagi budukan. Mohon maaf nih, Iya, oh disensor. benar. Ya. Maksud saya dari situ tuh aku mulai melihat bahwa orang itu awareness tentang kecantikan tuh tinggi banget loh. Antusias mereka untuk pengen cantik, berupaya dengan segala kemampuan dan apapun yang dia miliki itu tinggi banget. Di bawah-bawah juga pakai krim muka. Terus gue lihat, putih banget muka mama ini beda. Meskipun salah mungkin ya pemakaiannya kali. Iya, kalau waktu dulu aku nggak aware ke situ. Oke. Cuman aku ngeliatnya kok kenapa mukanya sama tangannya beda banget ya. Kenapa dia semuanya maunya cantik. Gradasi ya kulitnya. Zebra tuh kan gitu. Kalau zebra kan hitam putih, ini gradasi. Oh, gradasi. Dari putih gelap Iya, gelap. benar. Itu gradasi. Terus Ya. gradasi bagus ya. Sampai ini ya tuh saking semangatnya. Jadi ceritanya begitu aku melihat perempuan-perempuan baik yang muda ataupun yang sudah senior lah secara umur, semuanya senangnya makeup. Makeup dalam artian makeup seadanya. Mereka suka pakai bedak, mereka suka pakai krim-krim. Bahkan Ya, standar aku lah ya. Tanya apa itu, beli di mana. Semua tim ses aku perempuan rata-rata dan semuanya senangnya yaitu dia abis sholat ini lagi pakai lagi. Terus aku bilang, kenapa sih kok kayaknya itu nggak usah kali, udah masih cantik. Enggak teh, katanya kalau misalkan aku lepas dari krim ini tuh aku ngerasanya kok jadinya tambah jelek gitu. Oke. Terus mulailah anak-anak sekarang kan iklan lewat itu katanya Korea, katanya apa bagus, katanya krim dari Korea, ya kan memutihkan paha, ya kan kulit wajah gitu kan. Bebas letang. Bebas enggak dong. Enggak ya. Bebas ya kan? ini masalah wajah gitu. Masalah wajah, Iya, ya kan, gitu. Sampai akhirnya di situ aku baru melihat bahwa aduh, ternyata nggak yang label BPOM aja berani dibeli. Terus udah gitu banyak banget cerita-cerita dari masyarakat yang aku pernah ketemu, juga mungkin teman-teman di sekeliling aku yang senang pakai skincare. Itu banyak banget ceritanya gitu. Sampai akhirnya aku pikir, lo tahu nggak sih beli di mana? Katanya di dokter ini. Emang kliniknya di mana? Nggak tahu sih, katanya di Medan, katanya di Surabaya, katanya. Semua Oke. katanya. Baiknya katanya dahsyat ya media sosial ya. Terus akhirnya sampai aku berpikir, aduh kayaknya kalau kayak gini upaya aku kalau misalkan aku daripada beli-beli brand lain, sementara harusnya kan kita bangga akan brand sendiri ya gitu ya. Aku dulu juga brand minded banget, sampai akhirnya aku pikir kenapa gue nggak bikin aja sih sesuatu yang dengan profesionisnya gue, dengan idealisnya gue pengen yang terbaik, yang bisa gue pakai, anak gue pakai, nyokap gue pakai, semua orang pakai dan happy. Itu sih sebenarnya Berawal dari situ. Berawalnya dari situ. Dan mulai laki-laki juga kayaknya nggak segan untuk nyalon, bukan cuman keramas, facial, apa ini namanya? Krimbat. Bukan, mani-pedi, ya. Iya terus dong. udah gitu facial. Betul. Terus mungkin untuk stamina apalah segala macam. Betul. Akhirnya di situ mulai terpanggil. Saya coba peluang ini. Masuklah Masuk, Devitri Kirana ya kan, gitu. dengan membuka label AFK Beauty Skincare. Nah, Masuk Pak Eko. Pak Eko Patrio. Iya. Bukan ya. Akhirnya masuklah si AFK ini. Jadi karena berawal dari ngelihat teman-teman, Iya. ngelihat pas lagi itu kan lagi kampanye, terus berangkat dari orang-orang yang pakai, teman-teman yang pakai, Yes. tapi nggak ada label apapun dia. gitu. Terpanggil lah. Jujur, pernah pakai kan? Aku nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai apa-apa? Aku nggak pernah pakai skincare Kan anyway. kamu make upin juga semua artis-artis itu, terus kamu pakai apa? Aku cukup serum. dengan air wudhu. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Aku tuh nggak pernah pakai skincare teh. Anyway, Oke. aku tuh nggak pernah pakai skincare. Dari Bandung aku hijrah ke Jakarta tuh nggak pernah pakai skincare. Dengan kulit aku yang memang dulu agak hitam, hitamnya hitam dekil ya, hitam dekil yang namanya juga dari Agak kampung. atau emang Hitam dekil. Oh, ya. baik, oke. Sekarang juga hitam sih, tapi lebih Glowing. Dulu aku nggak pernah pakai skincare sama sekali. I see. Pernah beberapa kali setelah hijrah ke Jakarta pakai skincare. Terus Tapi ya gitu, pakai udah. ngomong nggak mau lah ya, nggak serius gitu. Oke. Pernah pakai
mungkin kayaknya pernah pakai satu brand, entah itu ada BPOM-nya atau enggak ya, tapi brand lo itu. Mungkin merkurinya terlalu tinggi, jebret putih. Oh, putih, beda. dar gitu kayak. Dulu kan masih zaman kantor kerja di ya AC dingin apa segala macam gitu. Tiba-tiba jebret setelah itu, stop ketergantungan. Muka saya mulai berantakan. Sama berarti nih sama ceritanya. Tapi habis itu udah nggak pernah pakai lagi segala macam. Sampai akhirnya nih ibu setelah kita ojok-ojokan untuk membuka AFK ini tahun lalu, ibu menawarkan saya untuk pakai ini. Ya udah. Jadi akhirnya terpaksa, dari pertama terpaksa karena nggak enak, dan akhirnya jadi merasa kayak ini kebutuhan. Kebutuhan dalam artian bukan ketergantungan ya. Kalau aku pribadi nih ngomongin soal si AFK, bukan ketergantungan yang kayak gue harus pakai krim ini, enggak. Bahkan aku tuh pakai ini jarang-jarang loh. Kadang-kadang jarang. Karena gini, kadang kalau cowok gitu ya suka males. Dan kan cowok cewek juga begitu kali. Nah, gue harus pakai krim. Apalagi kalau kita habis pulang syuting malam. Ember, capek. Cuci muka aja udah tidur. Iya. Kalau inget. Cuci muka pun kalau inget. Yang penting mandi, gosok gigi gitu. Kalau inget gitu. Saya tidak merasa ketergantungan. Alhamdulillah. Aku tuh gak ngerasa ketergantungan. Jadi kayak ini tuh merupakan satu produk yang memang gua tuh pakai ini biar gua sehat, bukan buat biar gua putih, enggak. Jadi awareness tentang itunya. Yes. Dan tadi Teteh bilang cowok pun kan sekarang udah bukan aware ya, udah mau gitu ya untuk harus loh kulit itu lagi. Apalagi buat orang-orang atau teman-teman yang bekerja di depan kamera. Nah, itu dia. Itu penting banget gitu loh menjaga itu. Makanya Teteh buka kan betul, gitu loh. Betul. Oke, berarti ke situ lagi ya, ngomongin si AFK nih, ini pengalaman aja intermezzo gitu. Berarti si AFK ini udah berdiri 1 tahun. Yes. Terus kalau ngomongin soal AFK nih, Teh, ngomongin soal treatment, kan awalnya Teteh terpanggil karena si krim-krimannya ini nih ya, krim betul. Siang, krim malam, apapun itulah pokoknya bentukan krim-krimnya, dan saya pakai anyway setahun yang lalu. Skincare-nya tuh, nah apa aja sih yang Teteh yang AFK ini jual? AFK ini kepanjangan dari nama ibu kan? Iya, mohon maaf, bukan soal narsis, tapi mudah easy listening kayaknya. Tapi jadi, emang iya sih. AFK Beauty Skincare, iya. Ade Fitri Kirana Beauty Skincare, iya benar. Okay. Jadi sebagian orang yang tahu AFK itu Ade Fitri Kirana ya udah fine. Jadi dia mungkin lebih percaya atau enggak mungkin lebih tahu. Oh, si Ade itu emang orangnya picky banget, pemilih banget. Terus dia kalau misalkan ini, kalau dulu ya so branded banget, so ya kan. Gue kayaknya kalau misalkan ngelihat biar kata jelek ya, nggak enak dipakai, yang penting dia ada brandnya, gue pakai meskipun sakit. Dodol ya. Kayak sepatu-sepatu itu ya. Jadi kayak sepatu-sepatu sakit itu. Sepatu sakit itu kan hanya untuk difoto tuh. Dipakai jalan nggak bisa. Tetap ibu beli tapi yang penting branded. Bukan lagi lancip sana sini ya kan, sakit sampai bikin luka-luka di belakang ini. Cuman akhirnya aku berpikir bahwa udahlah ya, orang yang sebagian tahu tentang aku pasti mereka akan percaya aku ini tipikalnya kayak apa. Dan aku nggak mungkin main-main melakukan sesuatu. Karena aku orangnya satu totalitas. Dan yang kedua, aku nggak mau ece-ece gitu. Ece-ece dalam artian bukan harga ya guys, maaf ya, bukannya mau soal kualitasnya yang dipikirkan gitu. Ini juga sebetulnya kalau mau dibilang ini singkat ya nggak singkat juga perjalanan untuk bisa menjadi seperti sekarang skincare-nya muncul ini. Terus udah gitu memilih tempat yang paling tepat gitu, yang bisa aku percayakan kepada pabrik juga nggak gampang. Karena referensi dari beberapa teman belum tentu cocok sama aku ternyata. Karena si picky itu tadi, pemilih dan perfeksionis itu. Dan ibu langsung terjun. Bukan lagi, gue kan orangnya nggak mau ke pabrik. Bukan lagi jauh-jauh ke sana ya kan. Lihat, oh begini. Terus udah gitu produksinya gimana? Apa siapa aja yang udah pernah dia kerjain? Aku lihat reviewnya banyak nggak komplainan dari orang-orang yang dia udah produksi nih, brand-brand lain. Terus akhirnya ya udah, aku coba untuk percayain ke salah satu pabrik yang memang sekarang aku kerjasama. Dan akhirnya aku beberapa packaging ini sempat lama datang dari dari luar gitu, aku pesan karena nggak ada di Indonesia. Oh, dari luar? Iya, jadi packagingnya ada dari luar beberapa, karena memang kalau misalkan dari luar itu dia kena minimum order. Salah satunya nih kayak begini nih, ini juga langsung beda banget kualitasnya. Nih pada saat kalau misalkan lihat logonya, kuningnya beda banget sama diproduksi di Indonesia. Lihat tuh, lihat kan jauh banget. Dia nggak bisa kayak benar-benar
gold gitu seperti yang gua mau. Tapi akhirnya kan itu kan jadi berpengaruh ke cuan ya, Ma. Iya, Terus nggak apa-apa. akhirnya nggak apa-apa ya. Akhirnya udah semua itu udah bisa aku lewatin. Akhirnya aku berpikir, karena buat ini juga sebenarnya tuh aku jadi pintar banget, alhamdulillah. Bisa curi ilmunya dari formulator, bisa curi dari beberapa dermatologis yang ketemu sama Betul. aku pada saat di pabrik. Juga aku punya sahabat tuh Robinder itu, Robinder Delon itu. Ya Nanti kita kan? undang ya kapan-kapan ya. Boleh Next ya. dong, harus. Dari dokter Robin, ada juga dari dokter Siti Sarah dan dokter-dokter kecantikan yang memang satu SPKK, memang khusus di bidang kecantikan atau kulit, dan teman-teman aku yang lain yang memang dokter umum namun mengambil estetika. Yes. Sampai banyak cerita bahwa oh deh kalau lo mau bikin tuh harus yang benar-benar bikin orang tuh nyaman, percaya. Betul. Dengan salah satunya bukan hanya punya toko guys, bukan, tapi punya kliniknya supaya semuanya bisa tune in gitu. Iya, jadi bukan hanya jualan produk aja kan. Betul. Jadi one stop shopping kan jatuhnya. One stop solution. Shopping sama solution Ya, gitu. jadi satu tuh ya. Jadi bisa belanja, bisa mengatasi masalah Betul. dengan masalah. Oh, bukan ya. dengan solusi Dengan tepatnya. solusi. Betul. Jadi kayak misalkan si AFK Beauty Skincare ini memang belum terlalu banyak variannya. Baru Apaan? Belum terlalu banyak. Ini udah banyak banget. kan itu series yang kalau misalkan kita lihat dari itemsnya, aku cuma punya sekitar itemsnya itu totalnya 56.000. 56.000 masih sedikit, guys. Maksudnya karena di sini kan terbagi di 3 series gitu kan. Iya, bener-bener. Terus ada lagi kayak cushion kan punya 3 shade gitu kan. I see. Terus ada lagi misalkan beberapa dekoratif yang aku bilang salah satu kosmetik lah ya. Kayak misalkan tadi lip serum. Terus udah gitu cushion. Terus ada Radiance Gold kayak gitu Gold. kan. Acne Rejuvenation. Nah yang baru items itu. Harapan aku sih aku mau bikin body treatment. Lebih banyak ya. Lebih banyak lagi variannya. Oke, jadi di Gitu. AFV ini selain Teteh menjual produk-produk yang skincare dan dekoratif lainnya, di sini juga ada kliniknya kan. Ada kliniknya. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini untuk treatment. Betul. Cewek cowok bisa? Bisa banget. Ya, iya bisa dong. Saya juga train. Opa-opa, nenek-nenek boleh. Betul, Semuanya betul, boleh betul. gitu. Bisa. Terus man, bukan cuman menyediakan alat ataupun misalkan kayak obat-obatan yang diinjek. Aku juga punya madu kesehatan. Tuh, AFK Honeybee. Penting. Apalagi Ini era AFK pandemi ini, ya kan? Betul. Aduh. Ini tuh Nolong kalau banget ini. cerita soal si AFK ini ya, emang balik lagi benar Teteh tuh orangnya nggak bisa diem banget. Tiba-tiba pas gue lagi datang ke klinik tiba-tiba gini, cobain deh, gue bikin produk baru. Ini darah gitu. Jadi dia tuh ngeluarin madu kesehatan ini karena dia punya relasi madu. Dia bikin madu dari Sumba ya. Sumbawa. Terus dia bikin ini produknya. Ada 2 madu kesehatan. Ini tuh 3. iya. Yang Waktu awal-awal ibu kan Iya, baru ngasih tahu waktu saya awal 2. juga. Sekarang udah Lanjut 3. sama Saya aja baru Sumbawa tahu. Super. Mohon Karena kamu maaf. tidak mengkonsumsi untuk yang putih. Iya, benar-benar. Yang putih itu Jadi untuk promil nih. Jadi Udah habis. si madu-madu ini tuh Yes. bisa banget dikonsumsi buat kesehatan. Ya. Selain buat kesehatan juga nih ya, si madu ini juga berfungsi untuk pasangan pasutri. Iya benar, yang promil. Pasutri. Iya kan? Pasutri, promil untuk meningkatkan daya tahan tubuh udah pasti. Libido. Di 17 Nggak apa-apa. Pasutri tadi dibilangin. Iya, pasutri. Terus libido udah pasti itu biar lebih staminanya lebih gitu kan. Pengantin baru dan yang paling utama di saat pandemi seperti ini tuh. Ini banyak banget review teman-teman kita yang kena COVID, terus mengkonsumsi ini, alhamdulillahirabbil alamin ya, bisa kebantu gitu loh. Betul. Tuh, jadi emang enggak kenapa? Gara-garanya. Apa yang membedakan ini dengan madu-madu lainnya? Coba dijelaskan. Ini itu benar-benar dari Ratu Lebah ya, bukan saya Dewi Kembang, bukan. Tapi Ratu Lebah. Ini bukan Ratu dari Lebah. Ratu Sejagat. Bukan Ratu Sejagat gitu. Jadi betul-betul aku menernakan apa tuh? Mengembangbiakan si Ratu Lebah itu. si Ratu Lebah ini. That's why intinya adalah propolis dan bipolennya paling tinggi. Kalau sekarang ada beberapa brand yang mengklaim itu bipolennya tinggi apa segala macam dan dia pure honeybee, kita juga sama. Kita mengklaim this is pure honeybee. Sama. Pure wild bee. Jadi lebah-lebah liar itu
kita kumpulkan, kita beri nutrisi yang baik daripada di audisi dulu. Si lebah-lebah ini di audisi dulu. Terus dikembangbiakan, akhirnya menjadi ratu lebah. Iya, ratu lebah itulah yang menghasilkan bipolen dan propolis paling tinggi. Yes. Dan ini aman untuk orang-orang diabetes. Kenapa? Yaitu pure honeybee. Jadi nggak ada campuran apapun ya. Nggak kaleng-kaleng ya. Nggak dong. Saya udah pernah pakai soalnya. Ya alhamdulillah. Iya. Serang banget. Ya untuk meningkatkan stamina pria saya udah pakai ya. Buat kesehatan. Karena kan saya syuting, kadang-kadang Bu, iya, ya kan. Benar. Terus apa? Jadi mesti yang sehat, mesti yang kuat gitu loh ceritanya. Kamu juga bisa buat pakai masker loh. Yang ini bisa dipakai masker. Kamu kan kemarin lagi diet. Iya. Minum ini. Oh, jadi iya. biar kamu nggak minum manis-manis lainnya. Iya gitu. iya. Ya aku tinggal nunggu kiriman aja, tenang aja. Oke teh ini tuh. Aduh luar biasa deh kalau udah banyak ngobrol-ngobrol gini ya. Udah nggak bakal bisa nggak berhenti ngobrolnya ya banyak kan. banget sebenarnya yang pengen aku ceritain. Iya tapi tahan dulu, jangan diceritain semuanya. Ini kan yang penting di episode perdana kita kali ini, di podcast perdana kita kali ini, kita mengenalkan apa sih di podcast ini tuh, apa sih, cerita apa sih. Kita bercerita atau sharing tidak yang berat-berat, yang pasti. Terus kita akan berbagi. Yes. Kita akan membahas apapun, betul. Kita akan membahas apapun, pokoknya cerita-cerita tentang pengalaman hidup yang bisa menjadi inspirasi, kemudian tentang kesehatan, betul, kulit sekali, dan wajah, betul. dan sekali lagi buat para netizen di luar sana, kalau teman-teman semua pengen ada bintang tamu siapa, atau pengen bahas apa, boleh banget, tulis di kolom komentarnya Instagramnya AFK Beauty Skincare atau Instagramnya Teteh di official Ade Fitri Kirana, atau di Instagram saya sendiri di Ziandiova Firman _2. Teman-teman bisa langsung DM atau bisa komen di situ. Nanti dari tim kita akan melayangkan pertanyaan-pertanyaan apa yang pengen dibahas nih di next episode-nya, selain barengan sama Teteh dan aku. Betul. Dan untuk netizen di luar sana atau teman-teman sahabat-sahabat AFK yang masih belum terjawab DM-nya, karena ternyata alhamdulillah aku kan suka menulis syair indah tuh ya di dalam syair indah. Postingan ada itu sebenarnya quotes apa gitu ya. Sebetulnya aku juga bukan merasa aku sudah bagus, sudah baik atau sudah seperti itu, tidak. Itu adalah booster buat aku sendiri. Jadi untuk remind diri ya. Self reminder, atau aku bilang ini adalah part of my musahabah. Musahabah diri. Jadi kalau misalkan sekarang akhirnya mereka jadi minta, Kak, saya lagi ada kasus nih begini, bikinin dong kata-kata indah ya, yang sekiranya bisa menyentil kakak ipar saya, katanya gitu. Banyak permintaan. Kalau banyak permintaan, dengerin aja di podcast kita di next episode. Nanti mungkin ini bisa jadi satu topik di mana Teteh akan mengeluarkan syair indah dari Ade Fitri Kirana Gibran. Ya Allah, bukan. Bukan. Itu AFK Notes. Kalau kamu lihat hashtagnya AFK Notes, boleh kamu lihat lagi sampai di bawah. Mungkin masih banyak. Alhamdulillah jadi inspirasi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Pasti. Karena kalau kita meninggal yang bisa dibaca lah, mudah-mudahan jadi amalan buat kita. Amin. Jadi mudah-mudahan kalau kalian yang belum terjawab, mohon maaf, sabar. Karena saya bocorin nih, saya juga bukan serta-merta setiap kali bisa nulis ya. Jadi kadang-kadang itu tiba-tiba aja, mut-mutan. Karena sebenarnya kalau salah satu staff saya Ira nih bilang di sini, Bu, bikin blog aja. Udah nggak sanggup belajar lagi, otak ini cuan aja, cari duit aja gitu. Ini yang udah ada. Ini ngalir aja ya. Yang penting ngalir aja. Jadi saya biasanya atas kejadian apa yang hari itu, atau mungkin pada saat itu saya ingin tahu hadisnya apa, saya selalu googling. Mbah Google itu udah paling canggih ya. Jadi teman-teman di luar sana boleh apapun kira-kira yang ingin kalian tanyakan tentang berkaitan dengan hadis, kalian baca suratnya apa, biasanya petunjuk Allah ada di situ. Nah, baru kembangin tuh ceritanya yang lain gitu. Gitu ceritanya. Gak usah diceritain dulu ya. Kita akan cerita di next episode aja. Mungkin bisa jadi masih banyak rahasia-rahasia lainnya. Benar. Jadi buat para netizen di luar sana yang kepo tentang dunia ibu, mungkin sudah sedikit terjawab, ataupun dengan dunia yang lainnya juga boleh sekali lagi untuk di DM di Instagram kita. Jangan lupa mau menghadirkan bintang tamu siapa, atau mungkin dari kalian semua nih yang di luar sana
Man, kayaknya gue punya satu cerita. Boleh DM, siapa tuh cerita kalian menarik dan bisa menjadi inspirasi buat orang di Atau luar nanti sana. kita boleh virtual gitu ya. Boleh banget karena boleh. masih dalam suasana pandemik seperti Yes. ini. Dan ingat teman-teman semua, proses syuting ini kita sudah melakukan swab, Dan, ya, ya standar kan? kesehatannya Standar kita kesehatannya sudah kita perhatikan. terapkan Betul. dan kita sudah melakukan semua protokol kesehatan di Yes. sini. So buat kalian semua tetap pantengin terus podcast kita bersama dengan Ade Fitri Kirana di episode Sharing selanjutnya. yuk. Ya, sharing yuk. 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 Jadi buat teman-teman semua tetap pantengin kita di podcast bareng Ade Fitri Kirana. Ya. Sharing yuk. Yuk. Oke, sampai Semoga ketemu. bermanfaat. Sampai ketemu di Sehat next episode selalu. ya. Dah, assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.